Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita beristirahat, izinkan 5 menit bersama dengan firman, bersama dengan kita sebelum kita tidur. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, biarlah bagian kami, bagian orang-orang yang hidup dalam kebenaran, sehingga doa-doa kami menjadi efektif dan berhasil. Nama-Mu kami puji, kami muliakan dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semuanya, ini adalah bagian yang terakhir. Jadi doa yang berhasil itu di dalam benak kita harus kita selalu simpan, yaitu doa dengan contrition, dengan segala kehancuran hati atau humble, ya, rendah hati. Dan kemudian juga mau saya katakan kepada kita, biarlah kita juga yang kedua wholeheartedness, itu dengan segenap hati. Yang ketiga no doubt atau believe, ya, tidak ragu, tetapi percaya kepada Tuhan. Yang keempat, gunakan imanmu, berdoa dengan iman. Yang kelima, berdoalah di dalam ketaatan. Dan keenam ini adalah berdoalah dalam kebenaran. Mari kita melihat dulu ayat firman Allah, ayat Yakobus 5 ayat yang ke-16. Demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, sangat besar kuasanya. Kita diberikan contoh bagaimana Elia manusia biasa, tetapi ketika dia berkata kalau hujan dan dari langit tidak akan turun selama dia belum mengatakan. Dan setelah dia mengatakan, setelah 3 tahun 6 bulan dia mengatakan hujan akan turun, hujan pun turun. Puji nama Tuhan. Dan kita biarlah terus mau meyakini dan mempercayai kebenaran firman Allah. Dan hidup di dalam kebenaran itu berarti bebas dari dosa. Makanya dikatakan tadi oleh firman Allah, ada pengakuan baik individual maupun korporat. Kalau itu dosa yang hanya kita yang melakukan tanpa membawa pengaruh kepada orang lain, ya kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau dosa itu membawa pengaruh kepada publik atau kepada masyarakat atau pada gereja, kita harus mengakuinya. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni. Lalu kemudian kita tahu kalau hidup benar, kita akan ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua, kalau orang hidup dalam kebenaran, doanya menjadi penuh kuasa. Ya, saya yakin dan percaya kita yang sudah yakin hidup dalam kebenaran, memenuhi syarat-syarat yang Tuhan minta kepada kita, yang diminta oleh Tuhan kepada kita, saya yakin dan percaya doa kita menjadi doa yang orang berkuasa. Karena apa? Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah tidak akan pernah membohongi kita sebagai orang-orang percaya. Selama kita yakin, selama kita percaya, selama kita hidup dalam kebenaran dan memenuhi syarat-syarat itu, maka kita akan, doa-doa kita menjadi penuh kuasa. Ketika kita sakit, kita minta kesembuhan, Tuhan pasti berikan. Saya bersyukur pada Tuhan, sebab 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau saya sakit, tinggal menumpangkan tangan atas diri saya sendiri atau kepada keluarga saya. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Karena Dia tidak akan pernah mengingkari firman-Nya, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lalu kalau orang hidup di dalam kebenaran, doa orang benar itu dijawab oleh Tuhan. Bukan hidup kita bukan tanpa pernah tidak dijawab. Kalau dijawab oleh, kalau hidup dalam, orang benar itu hidup di dalam kebenaran, maka dia akan, doanya akan dijawab karena janji firman Allah. Tetapi supaya kita tahu, supaya kenapa tidak dijawab, nanti kapan-kapan saya akan membawakan kenapa doa kita tidak jawab. Itu ada beberapa penyebab. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah doa ketika kita berdasarkan apa yang dijanjikan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk memuaskan kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Saya yakin Tuhan akan menjawab. Ada banyak doa-doa saya yang tidak dijawab oleh Tuhan.
Yaitu itu menurut penilaian Tuhan lah. Tetapi banyak kali juga Tuhan menjawab doa-doa saya, dan saya bersyukur karena apa? Dan Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Di saat yang tepat Allah menyatakan pertolongan, di saat yang bagi saya krisis, tetapi bagi Tuhan itulah saat yang tepat di mana kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau engkau hidup dalam kebenaran, ada krisis, ada masalah dalam hidupmu, tidak usah takut. Itu kesempatan Allah melakukan mujizat. Jangan nangis-nangis di hadapan manusia. Nangis kalau nangis di hadapan Allah. Seperti contrition itu bagian yang pertama itu, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kiranya kita terus mau hidup di dalam kehancuran hati, di dalam berdoa dengan segenap hati, dengan tanpa keraguan, dan juga dengan iman, dengan percaya, dengan ketaatan, dan kemudian dengan kebenaran. Kalau itu kita lakukan, nikmatilah doa-doamu, doa-doa yang berhasil selalu dan dijawab oleh Tuhan Bapa di surga dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam apa yang kau minta, supaya kami berkenan dan kau menjawab doa-doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa tidur, ingat Tuhan senantiasa memberikan engkau kekuatan, karunia untuk bisa tidur. Dan mintalah kepada Dia. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.